Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu hidrokarbon. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen satu-satu. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi kali ini yaitu siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menganalisis senyawa hidrokarbon, jenis atom karbon, rumus senyawa hidrokarbon, tata nama menurut IUPAC, dan isomer. Kemudian terampil dalam mengkomunikasikan hasil diskusi melalui presentasi hasil kerja sama kelompok. Pada pertemuan pertama ini, cakupan materi yang akan dibahas yaitu senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ciri khas atom karbon, dan membahas jenis atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartenar. Kemudian jenis atom karbon berdasarkan jumlah karbonnya itu sendiri. Yang pertama yaitu karbon dalam kehidupan sehari-hari. Karbon merupakan salah satu unsur yang sering ditemukan dalam bentuk unsur maupun senyawanya. Plastik, serat kain, kayu, gas LPG, minyak, gula, protein merupakan contoh senyawa karbon. Selain itu, adapun arang, grafit dalam pensil, dan intan dalam bentuk unsurnya. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai ciri khas atom karbon. Atom karbon merupakan unsur yang terletak pada golongan 4A pada tabel periodik. Nah, atom karbon ini memiliki nomor atom 6 yang memiliki sifat-sifat khas sebagai berikut. Yang pertama yaitu karbon memiliki 4 elektron valensi. Dengan adanya elektron valensi ini, atom karbon dapat berikatan kovalen dengan unsur lainnya yang memenuhi aturan oktet. Yang kedua yaitu jari-jari atom karbon yang relatif kecil. Atom karbon hanya memiliki 2 kulit atom sehingga jari-jarinya kecil. Nah, ketika atom karbon berikatan kovalen dengan unsur lain, maka ikatannya cenderung kuat dan mampu berikatan rangkap 2 atau 3. Atom karbon bisa membentuk ikatan karbon. Dengan adanya 4 elektron valensi ini, karbon dapat berikatan secara kovalen membentuk ikatan yang sangat panjang. Nah, baik berupa ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3, maupun siklik. Atom karbon ini memiliki dua jenis ikatan. Yang pertama, ikatan tunggal atau jenuh. Yang kedua, ikatan rangkap atau ikatan tak jenuh. Ikatan jenuh terjadi apabila masing-masing atom memberikan satu elektron untuk berikatan sehingga pemakaiannya milik bersama membentuk satu pasang elektron. Sedangkan ikatan tak jenuh terjadi apabila dua atom karbon memberikan dua elektronnya untuk berikatan sehingga memiliki dua pasang elektron. Kemudian yang selanjutnya yaitu jumlah atom karbon yang terikat pada rantai karbon. Atom karbon primer merupakan atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lainnya. Atom karbon sekunder merupakan atom karbon yang berikatan dengan dua atom lainnya. Kemudian, atom karbon tersier merupakan atom karbon yang berikatan dengan tiga atom karbon lainnya. Dan yang terakhir yaitu atom karbon kuartenar, yaitu atom karbon yang berikatan dengan 4 atom karbon lainnya. Materi selanjutnya yaitu rumus umum alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama yaitu alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang rantai karbonnya ikatannya tunggal, memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Memiliki deret alkana, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Kemudian alkena. Alkena merupakan senyawa alifatik dengan rantai karbon terbuka yang memiliki ikatan rangkap 2. Rumus umum alkena yaitu CnH2n. Memiliki deret alkena yaitu etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena.
Yang selanjutnya yaitu alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki rantai alifatik. Alkuna memiliki rumus umum CnH2n-2. Deret alkuna yaitu etuna, proptuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dan dekuna. Nah, yang selanjutnya Ibu akan membagikan kalian ke dalam 8 kelompok yang beranggotakan masing-masing 5 orang. Kemudian dalam kelompok tersebut kalian diminta untuk berdiskusi mengenai materi yang sebelumnya telah Ibu jelaskan kepada kalian dan mengajukan pertanyaan mengenai apa yang belum dimengerti. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu bahwa atom karbon sangat sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk unsur maupun senyawanya, dan atom karbon itu memiliki dua jenis ikatan, yaitu ikatan jenuh dan ikatan tak jenuh. Kemudian adapun rumus umum dari alkana, alkena, alkuna yang berbeda. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Bertemu lagi nanti di pertemuan berikutnya, yaitu mengenai tata nama menurut Ayupek dan sifat fisik dari alkana, alkena, dan alkuna. Sebelum kelas diakhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua kali ini, kita masih membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi mengenai senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari, ciri khas atom karbon, jenis ikatan atom karbon, dan rumus umum dari alkana, alkena, dan alkuna. Sebelum masuk ke materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tata nama secara Ayupek senyawa alkana, alkena, dan alkuna, serta sifat fisika dari alkana, alkena, dan alkuna itu sendiri. Materi yang pertama yaitu mengenai tata nama alkana. Nah, secara Ayupek, alkana dan alkena, alkuna ini memiliki aturan penamaan. Nah, untuk alkana yang pertama, tentukan rantai utamanya, yaitu rantai terpanjang. Kemudian yang kedua, tentukan cabang dari alkana. Kemudian yang ketiga, beri nomor pada rantai yang paling dekat dengan cabang. Kemudian gunakan kapital pada huruf pertama saja. Kemudian tuliskan dengan menggunakan tanda koma atau strip sesuai kebutuhan. Kemudian penamaan cabang berdasarkan urutan abjad. Jika cabang yang lebih dari satu, maka dituliskan di yaitu 2, tri, 3, tetra, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu diberi akhiran anak pada setiap rantai utamanya. Sebagai contoh, di sini ada rantai karbon berjumlah 6 sebagai rantai utama. Untuk penomoran diawali dengan atom karbon di sebelah kiri karena paling dekat dengan metilnya. Di sini terdapat 2 metil pada atom karbon nomor 2 dan nomor 4, dan etil pada atom karbon nomor 3. Sehingga dinamakan 3 etil 2,4 dimetil heksana. Karena etil abjadnya lebih awal daripada metil, sehingga etil ditempatkan pada posisi pertama. Kemudian yang selanjutnya yaitu tata nama alkena. Yang pertama yaitu tentukan rantai utama sama seperti tadi alkana, kemudian tentukan cabang dari alkena, beri nomor pada rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2, gunakan kapital pada huruf pertama saja, tuliskan dengan menggunakan tanda koma atau strip sesuai kebutuhan, penamaan cabang berdasarkan urutan abjad. Jika abjad yang sama lebih dari satu, maka dituliskan di atau 2,
3, dan tetra 4. Kemudian diberi akhiran ena pada setiap rantai utamanya. Sebagai contoh, di sini terdapat rantai karbon berjumlah 4 yang dinamakan 2-metil 2-butena. Mengapa demikian? Yang pertama yaitu penomoran diawali pada C bernomor 1 karena paling dekat dengan alkenanya itu sendiri atau rangkap 2-nya itu sendiri. Kemudian dinamakan 2-metil karena metil terletak pada atom bernomor 2. Kemudian 2-butena karena rangkap 2 terletak pada C bernomor 2. Kemudian yang selanjutnya yaitu tata nama alkuna. Yang pertama, sama seperti sebelumnya bahwa tentukan rantai utama atau rantai terpanjangnya. Kemudian tentukan cabang dari alkuna, beri nomor pada rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3, gunakan kapital pada huruf pertama saja, tuliskan dengan menggunakan tanda koma dan strip sesuai kebutuhan, penamaan cabang berdasarkan urutan abjad. Jika cabang yang sama lebih dari 1, maka dituliskan di 2, tri atau 3, dan tetra 4. Kemudian yang terakhir diberi akhiran una pada setiap rantai utamanya. Sebagai contoh, di sini ada rantai karbon berjumlah 7 yang diberi nama 4-etil 2-heptuna. Nah, yang pertama yaitu cari rantai terpanjangnya, yaitu rantai utamanya dimulai dari sebelah kiri karena paling dekat dengan rangkap 3-nya itu sendiri. Kemudian terdapat etil pada atom bernomor 4. Kemudian rangkap 3-nya itu terletak pada C bernomor 2 sehingga dinamakan 4-etil 2-heptuna. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama yaitu alkana, yaitu hidrokarbonnya jenuh. Kemudian disebut parafin karena afinitasnya kecil, sukar bereaksi. Kemudian pada suhu kamar, alkana C1 sampai C4 berwujud gas, C5 sampai C17 pada suhu kamar berbentuk cair. Kemudian lebih dari 18 berwujud padat pada suhu kamar. Semakin panjang rantai atom karbonnya, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Namun, jika memiliki cabang, maka titik didihnya berkurang. Kemudian, mudah larut dalam pelarut nonpolar. Massa jenisnya naik seiring dengan bertambahnya jumlah atom karbon. Kemudian, merupakan sumber utama gas alam dan minyak bumi. Yang selanjutnya yaitu sifat alkena, merupakan senyawa nonpolar yang sebagian besarnya tidak bereaksi dengan pereaksi. Pada situasi tertentu dapat bereaksi dengan unsur oksigen dan unsur halogen lainnya. Kemudian hidrokarbon tak jenuh ikatan rangkap 2. Kemudian disebut juga olefin yang berarti pembentuk minyak. Bersifat fisiologis lebih aktif. Kemudian lebih reaktif daripada alkana. Gasnya tidak berwarna, dapat dibakar, bau yang khas, eksplosif dalam udara pada konsentrasi 3% sampai 36%. Kemudian terdapat pada gas batubara pada proses cracking. Kemudian yang selanjutnya yaitu alkuna, berwujud gas, lebih reaktif dari alkena, memiliki massa jenis lebih kecil dari air, tidak larut dalam air tetapi larut pada pelarut nonpolar. Titik didihnya mengalami kenaikan seiring bertambahnya jumlah atom karbonnya, tetapi makin rendah jika terdapat cabang atau rantai samping. Kemudian yang terakhir, titik didihnya sedikit lebih tinggi dibandingkan alkana dan alkena. Kemudian ada materi tambahan yaitu mengenai jenis-jenis isomer. Nah, isomer ini terbagi menjadi 2, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Yang pertama ini isomer struktur. Yang pertama yaitu isomer rangka. Senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, namun kerangka yang berbeda atau rantai karbon utama yang berbeda. Sebagai contoh di sini butana dan 2-metilpropana merupakan isomer rangka. Kemudian terdapat isomer posisi. Isomer posisi merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi yang sama,
namun posisi gugus pada kerangka berbeda. Sebagai contoh, satu butena dan dua butena merupakan isomer posisi, dan satu butanol dengan dua butanol merupakan isomer posisi. Kemudian yang ketiga yaitu isomer gugus fungsi. Senyawa-senyawa yang memiliki rumus-rumus molekul yang sama namun gugus fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, propanal merupakan isomer gugus fungsi dari propanon. Kemudian yang kedua yaitu isomer ruang, yaitu yang pertama isomer geometri. Isomer geometri dibedakan menjadi dua, yaitu isomer cis yang gugus atomnya sejenis terletak pada sisi yang sama dan isomer trans yang gugus atom sejenisnya terletak pada sisi yang berlawanan. Sebagai contoh, cis 2-butena merupakan isomer geometri dari trans 2-butena. Kemudian yang kedua ada isomer optis. Keisomeran optis terjadi pada senyawa yang memiliki atom karbon asimetris, yaitu atom karbon yang berikatan pada 4 gugus fungsi yang berbeda. Jika dua gugus atomnya diubah posisinya, maka akan membentuk cermin. Sebagai contoh, S2-butanol merupakan isomer optis dari R2-butanol. Kemudian yang selanjutnya, Ibu akan membagi kalian kembali ke dalam kelompok seperti minggu kemarin untuk berdiskusi mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya. Dan Ibu berharap ada pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan apabila belum mengerti. Kemudian seperti biasa, di akhir Ibu akan meminta perwakilan kelompok untuk mengemukakan hasil diskusinya kepada teman-teman semuanya. Pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Sebelum pembelajaran ditutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.